Kasus ijazah Pak Jokowi dijadikan senjata politik oleh Pak Prabowo. Apa benar Pak Prabowo nggak mau direcokin lagi oleh kroninya Pak Jokowi? Ternyata selama ini kasus ijazah Jokowi sengaja ditunda penyelidikan kasusnya. Dan akan dibongkar di waktu yang tepat seperti sekarang. Kalau ketahuan ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh kroni Pak Jokowi akan terancam. Bahkan Gibran yang rencananya akan menggantikan Pak Prabowo justru malah akan dilengsarkan. Jadi tim saya telah menganalisis kemiripan foto ijazah Jokowi dengan menggunakan deepface. Dan ini hasilnya. Tidak ada model yang memverifikasi kemiripan foto. Dan ini adalah hasil uji foto ijazah Jokowi dengan sosok yang diisukan pemilik asli foto Jokowi. Pada hasil uji tersebut tidak ada model yang memverifikasi kemiripan foto. Selain itu, kami juga menguji foto lain sebagai perbandingan, yaitu foto wisuda Jokowi. Satu model memverifikasi bahwa foto tersebut mirip. Dan foto wisuda Anies, 4 model memverifikasi bahwa foto tersebut mirip. Gimana menurut kalian? Mahfud MD mengatakan bahwa rakyat berhak tahu ya ijazah asli Jokowi karena dilindungi oleh undang-undang. Mahfud MD mengatakan itu. Mahfud MD ini sejak gabung dengan PDIP ya, sejak salah gaul jadi seperti ini ya. Nih, bro, ijazah bokap gue nih, bro. Ini ijazah yang sama fakultasnya dengan Pak Jokowi, cuman beda angkatannya aja ya. Ini 9 tahun di atas Pak Jokowi nih. Nih. Terus lu mau lihat nomornya, bro? Lihat nomornya nih. Nih. Nomornya nih. Ada nomor lain? Gak ada, bro. Gak ada nomor lain. Gak ada nih. Ini sekedar nomor urut doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang para buzzer kebo ya, dan anak wabah yang hingga kini masih pekok ya. Jadi ada salah satu buzzer yang menyebut bahwa viralnya kembali tuduhan ijazah palsu Jokowi itu aktor di belakangnya adalah Prabowo. Yaitu salah satu bentuk upaya yang dilakukan Prabowo untuk menghabisi pengaruh Jokowi di pemerintahan saat ini. Karena selama ini Jokowi dianggap terlalu ikut campur urusan pemerintahan. Wah, pekok. Ini semula adalah pernyataan si dokter Mangkrak, teman-teman ya, seorang dokter palsu yang sudah jelas-jelas palsu ya. Pihak universitas sudah mengklarifikasi bahwa si dokter Mangkrak ini tidak bergelar doktor ya. Yang sudah jelas ijazahnya palsu dan logikanya terbolak-balik ya. Dan ternyata oleh buzzer bego ya, pernyataan si dokter Mangkrak tersebut diamini dan diyakini. Koplak bukan? Selain itu juga masih ada dugaan ijazah palsu ya, yang katanya fotonya pakai kacamata lah, fotonya SD, SMP, SMA sampai kuliah menikah masih menggunakan foto yang sama. Saya nggak ngerti ya, mereka ini ngelihat ijazahnya siapa gitu loh. Karena ijazahnya Jokowi nggak seperti itu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kasus ijazah Pak Jokowi dijadikan senjata politik oleh Pak Prabowo. Apa benar Pak Prabowo nggak mau direcokin lagi oleh kroninya Pak Jokowi? Ternyata selama ini kasus ijazah Jokowi sengaja ditunda penyelidikan kasusnya. Dan akan dibongkar di waktu yang tepat seperti sekarang. Kalau ketahuan ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh kroni Pak Jokowi akan terancam. Bahkan Gibran yang rencananya akan menggantikan Pak Prabowo justru malah akan dilengsarkan. Setelah diselidiki pakai AI oleh Pak Roy Suryo, ternyata foto di ijazah Jokowi adalah Dumatno Budi Utomo. Dia adalah sepupu Pak Jokowi yang lebih muda 16 tahun dan dipakai fotonya untuk membantu Pak Jokowi. Untuk membalas jasa, Pak Dumatno mendapatkan jabatan utama Direktur PT Baratoba. Perusahaan ini milik Pak Luhut yang merupakan orang terpenting di dalam kroni Jokowi. Aku suka membongkar kasus Pak Jokowi. Follow kalau mau tahu cerita selanjutnya. Beleguk, aduh.
ijazah palsunya Jokowi dijadikan senjata oleh Prabowo. Sejak kapan? Aduh, ini adalah orang-orang ya, buzzer beleguk yang termakan pernyataan dari si Dokter Mangkrak. Gak ngerti dah gua ya, terserah kalian lah. Teruslah beleguk selamanya. Lanjut. Mahfud MD mengatakan bahwa rakyat berhak tahu ya ijazah asli Jokowi karena dilindungi oleh undang-undang. Mahfud MD mengatakan itu. Mahfud MD ini sejak gabung dengan PDIP ya, sejak salah gaul jadi seperti ini ya. Sekarang kan bikin podcast ya, yang isinya podcast itu ya kebanyakan jelek-jelekin Jokowi ya. Mungkin Mahfud MD masih sakit hati ya sama Gibran yang mengalahkan di Pilpres kemarin ya. Ya jelas sakit hati lah, anak muda ya mengalahkan seorang profesor senior ya. Masa gak sakit hati? Jelas sakit hati. Dan sampai sekarang masih belum move on. Kayak anak kecil yang kalah main kelereng ya sama temannya dan terus-terusan menangis, sakit hati karena main kelereng kalah ya. Nah, ibarat seperti itulah ini sekarang Mahfud MD ini ya. Nah, ini kan tadi Mahfud MD mengatakan bahwa rakyat berhak tahu kan ya. Lihat ijazah Jokowi karena dilindungi oleh undang-undang. Nah, sekarang kan saya juga rakyat nih. Saya rakyat kan dilindungi oleh undang-undang nih. Saya balik tantang Pak Mahfud. Coba Pak Mahfud tunjukkan ijazah asli Pak Mahfud dari S1, S2, S3 dan bukti penelitian ilmiah profesornya itu silakan Pak Mahfud perlihatkan di depan publik atas permintaan saya sebagai rakyat. Karena Pak Mahfud bilang dilindungi oleh undang-undang. Nah, saya tantang nih Pak Mahfud. Ya, saya sebagai rakyat dilindungi oleh undang-undang. Tolong tunjukkan ijazah Pak Mahfud dari S1, S2, S3 dan bukti karya ilmiah dari gelar profesornya Pak Mahfud itu silahkan perlihatkan di publik ya. Seperti yang diinginkan kepada Jokowi ya. Nah, coba Pak Mahfud berani nggak? Oke, Pak Mahfud berani nggak nih? Oke, kalau berani saya acungin 5 jempol buat Pak Mahfud. Oke, karena konsisten ya. Siap? Oke, Pak Mahfud berani ya? Ini dokter semaput ini kenapa ya? Apakah obatnya habis gitu? Hah? Atau habis makan kecubung lagi kebanyakan gitu? Katanya masyarakat berhak lihat ijazah Jokowi karena dilindungi undang-undang. Berarti juga masyarakat berhak ngelihat ijazahnya saya gitu. Aduh pot. Semaput. Kalau sudah nggak laku pot ya, nyalon jadi calon wakil presiden berpasangan dengan si Uban nggak jadi, ya udahlah terima aja, jangan lu jadi sedeng macam kayak gini, jangan sengklek gitu loh. Jangan kebencianmu, kekecewaanmu kepada seseorang menyebabkan dirimu terlihat dungu pot. Dirimu ini profesor ya. Dulu adalah saya sangat ngefans sekali gitu loh sejak tahun 99. Saya ingat betul ya ketika si Semaput ini direkrut oleh Gus Dur untuk menjadi seorang menteri. Makin ke sini makin ke sono pot. Lanjut. Nih, bro, ijazah bokap gue nih, bro. Ini ijazah yang sama fakultasnya dengan Pak Jokowi, cuman beda angkatannya aja ya. Ini 9 tahun di atas Pak Jokowi nih. Nih. Terus lu mau lihat nomornya, bro? Lihat nomornya nih. Nih. Nomornya nih. Nih, ada nomor lain? Gak ada, bro. Gak ada nomor lain. Gak ada nih. Ini sekedar nomor urut doang. Lu ngelihatnya ijazahnya orang, terus lu cari ijazah anak pautan UGM lu samain.
Ngapain fakultas lainnya beda-beda lah kebijakannya, bro? Cerdas lah, jangan bego kayak Rismon. Iya, ini menjawab analisis seorang alumnus UGM tahun 79 seingat saya ya, jurusan teknik ya, fakultas teknik, saya lupa teknik sipil ataukah teknik elektro atau apa, saya lupa ya. Yang memang di ijazahnya itu, nomor ijazahnya itu berderet-deret ya. Nomor ini garis miring, kemudian ada inisial gitu ya, singkatan misalnya KSA garis miring, kemudian tahun garis miring, segala macam. Sementara ijazahnya Pak Jokowi ya, Fakultas Pertanian itu cuma ada 4 angka kalau nggak salah ya, nomornya itu 2 berapa begitu. Dijawab barusan ya kan, ijazah barusan juga nomornya nggak begitu banyak. Hehehe. Lanjut. Foto Jokowi dalam ijazah ini 99,9% bukan Jokowi. Eits, para buzzer jangan marah dulu ya. Ini bukan gue yang bilang, tapi pakar telematika Roy Suryo. Itu bukan Jokowi, 99,9%. Saya berani pastikan foto di ijazah itu adalah miliknya Dumantno Budi Utomo. Tapi kalau misalnya kita uji pakai teknologi AI, gimana ya? Jadi tim saya telah menganalisis kemiripan foto ijazah Jokowi dengan menggunakan deepface. Dan ini hasilnya. Tidak ada model yang memverifikasi kemiripan foto. Dan ini adalah hasil uji foto ijazah Jokowi dengan sosok yang diisukan pemilik asli foto Jokowi. Pada hasil uji tersebut tidak ada model yang memverifikasi kemiripan foto. Selain itu, kami juga menguji foto lain sebagai perbandingan, yaitu foto wisuda Jokowi. Satu model memverifikasi bahwa foto tersebut mirip, dan foto wisuda Anies. 4 model memverifikasi bahwa foto tersebut mirip. Gimana menurut kalian? Artinya adalah, sekali lagi saya katakan, saya bukan seorang ahli AI, tetapi saya sudah menekuni dunia skrip ya, dunia skrip termasuk AI, Python dan lain sebagainya itu ya, karena AI itu kebanyakan berjalan menggunakan skrip Python ya, perintah-perintah Python. Saya selama 2 tahun sudah menekuni dunia AI ya, baik AI yang orang lain bikin kemudian saya menggunakan, maupun AI yang saya membangun sendiri secara personal di komputer saya yang hanya bisa saya gunakan ya. Intinya adalah AI itu adalah ya mesin rekayasa paling canggih saat ini, rekayasa digital. Tapi nggak bisa, dia bukan nggak bisa untuk menentukan sesuatu secara valid, nggak bisa. Apalagi beda rentang usianya ya, foto Jokowi umur 20 tahun dengan Jokowi umur 70 tahun, kemudian disuruh mengkomparasikan. Aduh, nggak akan bisa. Ya, AI itu bukan Tuhan, bro. Ya, lanjut. Akhirnya Pak Jokowi itu menunjukkan ijazah palsunya. Maksud saya ijazah aslinya. Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Dan Pak Jokowi di dalam ijazah tersebut foto menggunakan kacamata. Dan masalah barunya adalah yang dipertanyakan oleh masyarakat itu, kenapa Pak Jokowi pakai kacamata? Dan Pak Jokowi menjelaskan, kalau saya dulu itu minus, itu makanya pakai kacamata. Yang dipertanyakan lagi, harusnya itu kan makin tua itu makin minus ya. Tapi kenapa selama dikenal oleh publik, selama Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, tidak ada yang pakai kacamata? Semua orang itu melihat Jokowi tidak ada yang pakai kacamata gitu loh. Kenapa Pak Jokowi di saat muda, di saat kuliah pakai kacamata? Dan Pak Jokowi beralasan atau memang benar ya bahwa Pak Jokowi itu minus. Dia menjelaskan tersebut. Dan awak media itu melarang video ijazah tersebut, hanya boleh foto saja gitu. Dan aku yakin ini adalah jadi masalah baru juga buat Pak Jokowi. Karena waktu foto dia pakai ijazah, pakai kacamata. Dan dikenal publik selama ini Pak Jokowi itu tidak pakai kacamata gitu loh. Dan ada juga orang yang bilang, kalau ijazah palsu Pak Jokowi itu dia punya buktinya. Jadi aku mohon orang yang tuduh Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu, silakan bawa buktinya gitu loh, tunjuk ke publik. Karena Pak Jokowi ini udah tunjuk ke publik ini ijazah aslinya gitu loh. Udah tunjukkan bahwa dia itu benar-benar punya ijazah asli. Jika kamu benar-benar bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu, tunjukkan dong buktinya apa. Biar masyarakat itu lega gitu loh. Karena yang kamu tuduh ini bukan orang biasa. Ini mantan presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia 2 kali loh. 2 kali. Jadi kalau kamu punya bukti, tunjukkan. Hanya satu ya yang komentar saya terkait foto ijazah Jokowi yang menggunakan kacamata.
Kalau menggunakan kacamata kuda, barulah ya kan kalian itu repot gitu ya, kalian itu ribet, kalian itu nyinyir dan lain sebagainya. Selama yang masih dipakai oleh Jokowi dalam foto ijazah itu adalah kacamata manusia normal ya. Kacamata minus, kacamata plus ya, kacamata apa namanya itu? Bikonkaf misalnya ya, kacamata rangkap maksud saya ya. Ya itu masih normal. Kalau yang dipakai Jokowi foto di ijazah kuliah kacamata kuda, baru ya lu keluar-keluar ya para sudrun ya. Lanjut. Kapan ada foto ijazah itu pakai kacamata? Pak, saya kasih tahu ya. Tidak ada aturan baku, tidak ada undang-undang yang melarang mahasiswa di universitas manapun, di sekolah manapun untuk memakai kacamata. Aturan larangan berkacamata itu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kebetulan UGM itu tidak melarang berkacamata di tahun 85. Setelah itu mungkin ada aturan baru ada larangan. Di tahun 85 belum ada larangan, makanya banyak lulusan UGM yang berkacamata di ijazahnya. Nanti deh saya tunjukin. Soalnya kalau saya tunjukin buru-buru nanti Bapak malu lagi ya kan. Saya nunjukinnya pelan-pelan aja lah ya, biar Bapak mati penasaran lah. Wes tuwek kok masih fitnah aja Pak, udah bau tanah. Sejak kapan emang Anda pernah sekolah, Pak? Alah, orang nggak pernah sekolah kok bilang sejak kapan? Foto ijazah boleh pakai boleh pakai kacamata. Ya boleh lah, Pak. Mana ada yang nggak boleh? Kecuali kacamata itu buat gaya-gayaan, nggak boleh. Tapi kalau misalnya Anda ini memang matanya itu minus dan setiap hari Anda lebih banyak menggunakan kacamata, maka ketika foto ijazah Anda diperbolehkan menggunakan kacamata. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari Anda lebih banyak menggunakan kacamata. Itu dulu pernah saya tanyakan gitu loh ke kepala sekolah saya yang memang memahami itu karena dia langsung bertanya kepada dinas pendidikan pada saat itu. Jadi boleh pakai kacamata, tetapi kalau orang pakai kacamatanya itu Senin Kamis misalnya, pakai kacamata hanya ketika membaca, itu nggak boleh. Tapi kalau menggunakan kacamata terus-menerus itu boleh ya. Aduh Pak ya, jangan bodoh lah ya, lanjut. Bisa bantu nunjukin Bang yang aslinya. Kalau saya tanya balik gimana? Yang pertama, untungnya buat Anda apa? Yang kedua, hak Anda apa? Karena di sini Anda adalah penuduh. Kalau orang yang menuduh di mana-mana harus bawa bukti, bukan meminta bukti. Kocak Anda ini. Makanya kalau makan itu jangan jadi tai semua. Setidaknya ada yang nyerap tuh ke otak itu. Dan kalau otak itu jangan ditaruh di dengkul, taruhnya di kepala. Orang yang menuduh itu yang harus mengeluarkan bukti. Bukan yang tertuduh harus ngeluarin bukti. Lucu ini. Secara tidak langsung ya. Gara-gara manusia-manusia model kalian lah. Investasi itu pada susah masuk ke Indonesia itu. Yang di Garut tutup, yang di Cirebon tutup. Dengerin Bang. Yang kerja di pabrik itu bukan hanya pendukung Prabowo semasa Pilpres. Tapi pendukung Anies juga ada. Pendukung Ganjar juga ada. Yang pada kerja di pabrik itu. Jadi jangan bikin keruh Indonesia lah. Kalau ditanya balik keuntungannya buat Anda apa? Ini menyangkut jutaan rakyat Indonesia. Menyangkut masalah ekonomi Indonesia. Kalau kalian terus bikin gaduh, yang pada kerja-kerja itu bukan hanya pendukung Prabowo, ingetin ke situ. Yang lucunya Anies Baswedan malah posting ijazah, seolah-olah memperkeruh. Ada lagi Ustadz yang malah posting ijazah. Urusin aja itu kota Tarim tuh, bilangin tuh. Urusin kota Tarim gitu, bilangin. Gak usah ngurusin masalah ijazah. Ya, urusin aja motor mogenya gitu, bilangin sama si Ustadz itu. Pamer-pamer moge itu, urusin itu. Gak usah posting ijazah. Udah dibilangin orang luar negeri pada ngurusin mobil listrik, pada ngurusin mobil terbang, ya, pada ngurusin satelit, nuklir. Indonesia ngurusin ijazah palsu. Kalau ditanya untungnya buat Anda apa, pada diem itu. Kalau udah pada tutup pabrik semuanya pada pindah ke luar negeri, siapa yang mau tanggung jawab? Ya kalian-kalian itulah.
Pokoknya nggak boleh begitu di Jawa Barat. Di mana ada premanisme, kita laporkan kepada pihak yang berwajib agar investasi yang masuk ke Indonesia itu nyaman. Dengerin ini, pemerintah kita tuh udah capek ya, terutama Kang Deddy Mulyadi nih, ya, menyiapkan lahannya buat pabrik, ya, memberikan izinnya untuk apa? Untuk warga Jawa Barat. Mudah-mudahan bisa berkembang ke seluruh Indonesia. Pemerintah lagi sibuk ngurusin lahan buat pabrik, biar ada pabrik di daerahnya. Ini malah pada bikin demo terus. Jangan begitu. Sekarang itu udah bukan zamannya pilpres, udah bukan zaman pilkada. Bersatu-satu kita mendukung pemerintahan. Yang kurang baiknya kita kritik, yang bagusnya kita support. Bukan bikin gaduh terus. Jaman dulu Pak Ngopi, NKRI harga mati. Hahaha. Ya gini Bang, seharusnya pertanyaannya baliknya nggak seperti itu. Bisa bantu nunjukin Bang yang aslinya. Oke, saya balik. Bisa bantu nunjukin yang palsunya. Tunjukin yang palsunya mana gitu loh. Orang Anda aja nggak punya ijazahnya Pak Jokowi, tapi mengatakan ijazahnya palsu. Yang mana ijazah palsu itu yang mana? Wong Anda cuma ngelihat ijazah fotokopian yang beredar di media sosial dan itu sudah mendapatkan sentuh tangan banyak tangan-tangan jahil ya kan yang jasnya itu warna hitamnya diperpekat ya sehingga kelihatan bahwa stempel fakultas kehutanannya itu tertimpa oleh gambar jasnya Pak Jokowi padahal sebetulnya di atasnya cuma warna jasnya hitam itu diperpekat ya sehingga seolah-olah foto ijazah itu tempelan di atasnya ya kan. Kalau Anda bisa menunjukkan ijazah palsunya Pak Jokowi secara real, saya bantu untuk melihat atau menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi yang asli ya. Lanjut. Satu foto dipakai buat ijazah SMA, buku nikah. Anak abah, aduh, anak muda kok hari gini bicara masalah ijazah Pak Jokowi, surat nikah Pak Jokowi. Anak muda di luar negeri sana sudah berlomba-lomba menciptakan teknologi canggih. Kau kurang jauh mainnya. Ya kan, jadi kau nggak tahu dunia luar. Anak muda mau cari tenar, ya, dengan mencari-cari kesalahan mantan presiden. Yang kau bicarakan ini adalah mantan presiden di negara Republik Indonesia ini yang sudah 10 tahun bekerja keras, bekerja nyata, membangun negara Republik Indonesia ini. Sementara kau sendiri hanya sampah. Apa yang sudah kau kasih untuk negara ini? Anak muda ini bilang, dia menunjukkan foto, kata dia itu foto ijazah Pak Jokowi. Kata dia, ya, dia bilang ajaib, ya. Satu foto dipakai buat ijazah SMA, buku nikah dan ijazah S1. Dia bilang ajaib memang ajaib ini Mulyono, kata dia. Anak muda, kalaupun, ya, misalnya Pak Jokowi memakai satu foto untuk SMA, untuk ijazah SMA, untuk buku nikahnya, untuk ya ijazah S1-nya, masalah kau di mana? Selama itu masih muka Pak Jokowi. Kalau seandainya Pak Jokowi ya meletak foto bapak kau di surat nikahnya, itu baru ajaib. Ada aja yang mau kalian cari alasannya kan, nyari kesalahan Pak Jokowi ini. Coba kau berkaca diri dulu lah. Maka kusarankan sama kau, agak jauh kau sikit mainnya, biar nggak katak dalam tempurung kau. Nggak tahu kau all over the world sekarang sudah maju, berlomba-lomba anak generasi muda menciptakan teknologi canggih. Sementara kau masih berkutat masalah ijazah Pak Jokowi. Malu kau pada diri kau. Yang ajaib itu kau. Anak muda sekarang sibuk ya mencari ilmu, menuntut ilmu. Bukan ngerumpi kayak kau gini, memfitnah, menebar kebencian, merendahkan mantan presiden. Sekali aku bilang sama kau, kalau ya di surat nikah Pak Jokowi, ijazahnya atau ijazah S1-nya atau ijazah SMA-nya diletak muka bapak kau, itu baru ajaib. Paham kau? Aduh, Ibu Yohana nggak usah lah dikomentari orang dungu super dungu promek barusan ya.
Satu foto digunakan ijazah SMA, ijazah kuliah, foto nikah. Itu ijazahnya siapa? Ijazah SMA-nya siapa? Ijazah kuliahnya siapa? Kemudian surat nikahnya siapa gitu loh. Pak Jokowi foto ijazah SMA-nya nggak pakai itu, Bro. Kalau bego jangan ditunjukin bego lah ya, biar nggak malu-maluin gitu loh ya. Iyalah, minimal itu ya biar kelihatan cerdas dikit ya, daripada ngomong kelihatan dungunya mending diam ya. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang mengcounter tuduhan ijazah Jokowi palsu karena nomor ijazahnya hanya sedikit ya. Kemarin kan memang ada orang tua ya lulusan Fakultas Teknik sekira tahun 79 yang menyamakan ijazahnya dengan ijazahnya Jokowi, dan katanya ijazahnya Jokowi sangat janggal karena nomor ijazahnya terlalu sedikit ya, kurang lebih hanya ada 4 digit gitu kan. Lah tadi ijazahnya Bapak netizen tadi ya sudah ditunjukkan ya juga nomornya sedikit ya. Apakah juga dianggap palsu? Hahaha, koplak. Oke teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.